Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qata'ana nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal makan. Sholatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min tariqil jahiliyah ila tariqil islamiyah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah sekaligus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon maaf kami hubungi kemarin, saya juga bingung materi apa yang disampaikan. Biasanya kajian kami di beberapa masjid itu adalah kajian tafsir Jalalain, hadis Ibanatul Ahkam, kemudian waris. Nah, kebetulan kami di beberapa perguruan tinggi ngajar mata kuliah zakat. Nah, akhirnya dipilih oleh takmir, wis zakat mawon Pak, nggih mboten napa-napa monggo. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi biasanya kami di beberapa masjid sering kajian-kajian itu tadi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada malam hari ini kita berbicara tentang problematika dan regulasi zakat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan kami di Lazismu, pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai wakil ketua Lazismu, berbicara tentang pengelolaan zakat di dalam Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang disebut dengan pengelolaan itu adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, terutama di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi kalau di negara kita Indonesia itu ada punya regulasi yang namanya Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan ada PP-nya, PP nomor 14 tentang pengelolaan zakat ya. PP nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Bapak Ibu sekalian, dua regulasi inilah yang sering dijadikan sebuah pedoman, meskipun di dalam dua regulasi itu tarik ulur terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pada prinsipnya regulasi yang ada itu kita jalankan dan nanti kita perlu semacam revisi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara lembaga zakat itu ada 3 jenis di Indonesia ini. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua adalah UPZ, dan yang ketiga adalah LAS. Jadi ada pengertian Basnas ini, kalau kita lihat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah melakukan pengelolaan zakat secara nasional, secara provinsi dan kabupaten kota ya, atas unsur masyarakat, ulama, dan profesional. Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah di sini 2 periode ya di Basnas, dan sebelumnya kami juga pernah menggagas tentang peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Bapak Ibu sekalian, sekarang di Basnas ada perwakilan dari unsur PDM, yaitu namanya Pak Soleh. Jadi kalau ingin koordinasi tentang Basnas bisa menghubungi Pak Soleh. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah UPZ atau unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat ini adalah kok nggak sama ya? Oh, sama. Oh, terlambat ya sana tadi ya. Kalau UPZ itu organisasi yang dibentuk oleh Basnas di dinas instansi dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah LAS, lembaga amil zakat. Bentar.
Cuman Bapak Ibu sekalian, bedanya kalau Basnas ini ada anggaran dari APBD, karena di dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa lembaga zakat yang namanya Basnas ini harus dianggarkan melalui APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Kalau di Sidoarjo tahun ini mendapatkan 1 miliar APBD. 1 miliar itu yang 500 untuk operasional penyelenggaraan kantor, gaji dan lain sebagainya. Yang 500 itu untuk kebijakan Pak Bupati, bantuan-bantuan yang sekiranya sifatnya insidentil. Ya, gitu. Dalam per tahun, ya, per tahun, mohon maaf, per tahun. 1 miliar per tahun, yang 500 untuk operasionalnya. Oleh karena itu di Basnas ini tidak mengambil sedikit pun dari dana zakat karena sudah ditopang oleh pemerintah daerah. Kenapa yang lain tidak, termasuk LAS tidak? Karena undang-undangnya hanya berbunyi Basnas. Kalau mau diberi oleh pemerintah, termasuk LAS dan UPZ ini harus dirubah dulu undang-undangnya. Ya, karena dalam undang-undang dan PP-nya itu bunyinya adalah hanya Basnas saja. Nah, ini yang menjadikan cemburu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya kira tidak perlu. Ini regulasinya ya, berbicara tentang zakat di Indonesia, Undang-Undang 23 2011, kemudian PP-nya 14 tahun 2014, kemudian Perbasnas ini banyak, mulai 1 sampai 25 Perbasnas. Di situ diatur tentang pengolahan zakat. Kemudian kalau di Sidoarjo ini ada Perda nomor 4 tahun 2005, dan sekarang lagi direvisi lagi undang-undang perdanya, karena saya pindah tugas sehingga tidak mengikuti, artinya sudah lepas dari Basnas sehingga kami tidak mengikuti keberadaan perda. Akhir tahun kemarin masih belum selesai ya, masih tali ulur ya, terkait dengan peran daerah dalam pengelolaan zakat. Kalau perda yang lama ini adalah perda terkait dengan kewenangan-kewenangan absolut ya pemerintah pusat yang diterapkan di Sidoarjo, sehingga berdasarkan aturan otonomi daerah ini, undang-undang atau perda ini sudah tidak layak lagi untuk diterapkan di Sidoarjo, sehingga ada semacam perubahan atau pergantian dengan yang baru. Nah, sampai sekarang masih adanya harmonisasi dengan pihak bagian hukum, Biro Hukum Provinsi, belum selesai. Ini mestinya sebentar lagi mau diganti. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara pengelolaan zakat ini ada problemnya. Biasanya lembaga zakat itu problemnya 3 ini ya. Pengelolaan zakat biasanya problemnya 3. Yang pertama, muzakinya atau munfik atau mutasodiknya. Muzaki itu adalah orang yang berzakat, munfik adalah orang yang berinfak, mutasodik adalah orang yang bersedekah. Yang kedua, problemnya adalah lembaganya. Yang ketiga, yang menjadi problem adalah amil zakatnya atau orang yang bekerja di lembaga itu. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, problem muzaki. Yang pertama, dari muzaki atau munfik mutasodik, banyak muzaki yang belum paham tentang zakat. Orang yang membayar zakat itu belum tentu paham tentang zakat. Dulu pernah, kira-kira sekian tahun yang lalu saya jadi marketing ya, keliling ke kantor-kantor, saya tanya, Pak, bagaimana Bapak sudah waktunya membayar zakat? Loh, saya sudah membayar zakat. Kapan Pak? Menjelang hari raya itu ya. Jadi dikiranya zakat itu hanya zakat fitrah saja, tidak ada zakat yang lain gitu ya. Jadi ini problem ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita pahami di sini tentunya di luar daripada zakat fitrah juga masih banyak zakat-zakat yang lain yang dulu waktu Ramadan pernah kita jelaskan ya. Dulu ya, nggak tahu lupa apa masih ingat ya, dulu sudah lama ya. Waktu Ramadan dulu pernah diskusi di sini waktu subuh terkait dengan zakat. Jadi ini problemnya. Jadi yang pertama, banyak orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, dia wajib zakat, tapi dia tidak paham tentang zakat, dikiranya zakat itu hanya zakat fitrah saja, tidak ada zakat yang lain. Kemudian yang kedua, yang menjadi problem muzaki ini, Bapak Ibu sekalian, muzaki tidak bisa menghitung zakatnya dengan sendiri. Mereka memahami bahwa zakat itu adalah harta yang longgar, harta yang sisa gitu ya. Kalau dia tidak ada sisa harta, ya tidak zakat gitu ya. Misalnya ada orang yang penghasilannya dalam 1 bulan 10 juta. Di dalam 10 juta itu kemudian habis untuk keluarga, anak dan istrinya tinggal 500.000 dalam 1 bulan.
Nah, mereka mengatakan bahwa 500.000 tidak wajib zakat, ya, karena habis uangnya 10 juta. Ini Bapak-Ibu sekalian, model pemahaman seperti ini adalah tentunya tidak benar dalam konsep Islam. Dikiranya zakat itu adalah harta sisa setelah dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau modelnya seperti ini sampai kiamat orang yang tidak pernah bayar zakat gitu loh ya. Nah, karena memahami harta itu dari hasil sisa. Dan banyak sekali Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk persoalan yang dipahami oleh Muzaki di sini adalah perbedaan tentang fikih, Bapak-Ibu sekalian. Contoh misalnya dalam hal fikih ya, antara Syafi'iyah dan Malikiyah berbeda ya. Kalau Syafi'iyah mengingat bahwa zakatnya pegawai, zakatnya pejabat tidak ada zakatnya. Karena zaman Rasulullah sebagai pejabat, Abu Bakar menjadi menteri, tidak ada zakatnya gitu ya. Nah, beda dengan Malikiyah, mengetahui setelah adanya Islam berkembang dengan tajam, kemudian banyak ghanimah, banyak penghasilan dan sebagainya. Akhirnya pada zaman Sayyidina Utsman, zakat profesi, zakat penghasilan sudah mulai diterapkan gitu loh. Nah, pendek kata, ini perbedaan fikih. Jadi ya susah itu. Memang presiden, gubernur, menteri zaman dulu memang nggak ada gajinya, memang ya nggak ada gajinya, mana mau diambil zakat mau tidak ada gajinya. Beda dengan presiden zaman sekarang, banyak sekali ya. Nah, pada masa Utsman itu pemerintah mulai ada bayaran ya. Bayarannya itu gajiannya tentara pertama kali itu zaman Sayyidina Utsman. Nah, tentara yang dibayar dulu adalah tentara yang ikut perang ya. Kalau tentara nggak perang ya nggak bayaran. Polisi dulu dan ya itu polisi sing perang, saiki gak perang gak bayaran kalau zaman dulu gitu. Makanya dulu semangat, ayo kapan perang, soalnya bayaran gitu. Nah, tentara polisi sekarang kan masih gak perang, nyapu markas soalnya bayaran, kadang oleh pensiunan gitu ya. Nah, ini yang susah gitu lah. Ini nggak bisa disamakan dengan orang zaman dahulu karena berbeda mindsetnya. Perekonomian zaman dulu titik pusatnya ada pada sistem perdagangan dan pertanian dan lain sebagainya. Memang jelas pertanian ada zakatnya. Nah, ini yang menjadikan perbedaan Bapak-Ibu sekalian terkait dengan fikih gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah problematika Muzaki adalah berzakat secara direct. Mereka sukanya berzakat itu kepada fakir miskin secara langsung. Ya, lebih afdol gitu ya, lebih pas gitu loh ya. Lebih mantap gitu kan ya. Mereka kadang berzakat kepada kiai, pada ustadz, soalnya ditungakno gitu kan ya, dan sebagainya gitu ya. Padahal konsep Rasulullah menyuruh Mu'ad bin Jabal sebagai seorang gubernur pada saat itu, wahai Mu'ad, khud min aghniyaihim ila fuqaraihim. Kamu sebagai ambil zakat, ambillah harta zakat orang kaya-kaya di negeri Yaman dan bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di negeri Yaman. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semua saat itu sudah ada amil zakat, bayar zakat kepada lembaga zakat, bukan bayar zakat kepada direct secara langsung kepada perorangan orang yang berhak menerima. Ini konsep yang diajarkan Rasul. Nah, inilah pemahaman seperti ini Bapak-Ibu sekalian yang sering terjadi, mereka membayar zakat kepada fakir miskin sehingga di antara mereka banyak overlap ya, artinya fakir miskin itu menerima double-double. Misalnya RT 3 misalnya RT 3 iya wong iku wae, wong kono sing kaya iku wae. Karena apa? Mereka menganggap dirinya miskin padahal masih banyak RT-RT yang lain yang belum mendapatkan bagian harta zakat itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kemudian yang keempat, persoalannya banyak orang yang berzakat tidak kepada lembaga yang ia miliki. Kalau lembaga yang memiliki si A, dia afiliasi keagamannya A, ya seharusnya mereka berzakat kepada lembaga A, dan begitu pula seterusnya. Saya tidak menyampaikan lembaga lazismu, tidak ya, meskipun saya di lazismu, tapi ya bebas lah ya, artinya siapapun boleh membayar zakat, tapi kalau bisa untuk partisipasi kepada lembaga yang ia ampuh setiap hari. Ini problematika zakat bagi Muzaki. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini lebih banyak dialog saja ya. Monggo barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, monggo persilakan. Nggih, monggo. Tapi yang dijelaskan mengenai katakanlah contoh penghasilan seseorang, iya. Itu kan sekarang ini kan dulu kan nggak ada pajak. Iya, iya. Sekarang kan kita pikir ya. Iya, iya. Nah itu kita harus bayar pajak penghasilan, nanti plus zakat itu. Iya. Bapak-Ibu sekalian, kalau pajak itu adalah kewajiban warga negara kepada negara.
Kalau zakat adalah kewajiban orang Islam kepada agama. Jadi dua hal yang berbeda. Namun di negara kita Islam, negara kita yang menerapkan sistem syariah, yang sebagian ajaran agama Islam melalui kompilasi hukum Islam itu, di situ diatur di dalam undang-undang pajak bahwa orang yang membayar zakat itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Bukan mengurangi pajak lah ya, penghasilan kena pajak. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, dalam waktu kecil saja, orang yang kena pajak misalnya 1 juta misalnya. Nah kemudian dia membayar zakat dulu ya. Membayar zakat di sini adalah membayar zakat ke lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka kemudian dia uang 1 juta dibayarkan sama dia zakatnya, katakanlah dibayarkan pajaknya 100.000 misalnya. Maka dia hanya menuliskan di situ 900.000. Jadi yang 100.000 tidak dihitung kena pajak. Itu zakat penghasilan bisa dikurangkan dari hasil kena pajak. Jadi bukan dikurangkan pajaknya, bukan, tapi penghasilan kena pajak. Jadi yang dilaporkan bukan 1 juta, tapi yang dilaporkan adalah 900 setelah dikurangi bayar pajak, bayar zakat tadi. Jadi kan uangnya 1 juta, dibayar zakat 100.000. Nah seharusnya sing dilaporkan kan 1 juta. Nah, kemudian dikurangi zakat 100.000 di lembaga resmi, maka laporannya ke keuangan atau pajak itu hanya 900.000, baru kemudian dipotong pajak. Ini diatur di dalam undang-undang tentang pajak. Jadi orang yang membayar zakat secara resmi. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah orang dipotong kedua-duanya? Betul. Karena yang satu sisi kewajiban secara pribadi selaku warga negara kepada negara. Itu diatur pajak. Satu sisi kalau dia orang muslim, berarti ada hak-hak agama untuk mengambil hartanya orang muslim, yang dimana orang muslim itu sudah melebihi batas-batas nisab zakat. Ini tidak semuanya melebihi batas-batas nisab zakat. Begitu kira-kira. Ini kedua-duanya kena. Ya baik zakatnya juga kena, pajaknya juga kena. Begitu kira-kira. Ya, monggo Ustaz. Iya. Nggih. Bermacam-macam nggih. Iya. Iya. Zakat yang lain itu bagian dari mal itu. Mal. Zakat ternak itu bagian dari zakat mal. Iya. Zakat penghasilan bagian dari zakat mal. Zakat emas dan perak itu bagian dari zakat mal. Jadi memang intinya itu satu ya fitri atau fitrah ya, yang kedua mal. Cuman malnya itu dibagi bermacam-macam. Mal itu kan artinya harta. Tapi harta itu bentuk zakatnya berbagai macam. Sebagaimana apa yang diajarkan Rasulullah dulu itu gitu. Nggih. Nggih. Kalau kita ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang orang itu kadang-kadang sukanya sedekah daripada zakat ya. Sukain raktir konco mangan ya, timbang tapi gak bayar zakat gitu kan. Jadi aneh mestinya. Mestinya dia itu sudah punya hak kewajiban bayar zakat, masih gak raktir gak apa-apa, yang penting zakatnya dibayar dhisik. Ini mendahulukan kewajiban. Nggih. Sudah dipenuhi. Nah, terus sedekah. Oh bagus itu, bagus ya. Oh bukan, iya. Nanti kalau seandainya kelebihan itu dianggap sebagai sedekah. Contoh misalnya penghasilan bapak misalnya 1 juta, katakanlah kecil ya, atau 5 juta. 5 juta per 1 jutanya adalah 225.000 kan ya. Berarti 125.000. Seharusnya bapak zakat 125.000. Tapi bapak membayar bukan 125, tapi sama membayarkan 150. Nah, apakah 150 semuanya itu zakat? Tidak. Yang zakat adalah 125.000 itu setiap bulannya. Sisanya dianggap sedekah. Nah, bayar zakat lebih itu bagus, kurang jangan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang membayar zakat lebih, maka itulah yang lebih bagus. Tapi kalau kurang nanti di akhirat ketemu dengan malaikat. Gitu Pak kira-kira. Monggo yang lain. Iya.
Yang mana dulu ini pos ini dulu? Oh sampean nggih. Oke, sing tuwek saya. Nggih. Penghasilan bulanan nggih. Iya. Itu cara menghitung. Iya. Iya, bagus. Terima kasih. Iya, apa lanjut? Sama. Oh, ini dulu ya. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berzakatlah kamu, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Usaha yang thayyib ya, kasab yang thayyib. Kasab yang tidak thayyib jangan dizakati. Uang hasil korupsi, hasil manipulasi jangan dizakati ya. Jangan kemudian korupsi 1 juta wis tak zakat norek 50.000 supaya bersih, nggak bisa. Tambah dosanya double. Siji hasil korupsi, sing nomor loro wis duit korupsi kok dizakat. Zakat iki jenenge ngece Gusti Allah iku jenenge. Iku dosanya double. Sama dengan orang berangkat haji ya. Berangkat haji waktu naruh 25 juta wis duit korupsi dagek dhisik 25 juta. Berarti berangkat tambah lagi 25 juta lagi. Ya, ini hajinya saya yakin tidak akan sah. Ya pasti tidak sah dan pasti tidak mabrur gitu ya. Kalau mabrur ya, tapi mabrur tidak gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana penghasilan zakat itu? Yang harus dibayar adalah min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Nah, usaha yang bagaimana adalah usaha yang mencapai nisab ya, mencapai nisab. Nah, Bapak-Ibu sekalian, hasil penghasilan usaha yang mencapai nisab itu adalah dikiaskan dengan emas. Emas 83 atau 85 gram emas. Paling kecil 83, sekian. Ya, paling tinggi 93 gram. Anggaplah kita ambil yang tengah-tengah 85 gram emas. Nah, sekarang harga emas berapa? Katakanlah harga emas 1 juta. 1 juta kali 85 juta. Benar 1 juta ya sekarang ya? Kok banyak ya? Ya. Nah, 85 juta itu kalau dibagi 12 berapa? 1 tahun itu kan 85 juta. Ya kan? Kalau dibagi 12 ada yang bawa pinten? 7 juta. Nah, itu harga emas tertinggi ya. Kok saya lewat di toko Semar itu kok gak ono sing regane 1 juta ya 700, 900 ke bawah. Ya semoga lah. Gini Bapak Ibu, kalau menghitung zakat emas, ambillah harga emas yang terendah, jangan tertinggi. Ya, karena itu adalah limit atau batas minimal. Nah, contoh anggap saja ya 1 juta sehingga 85 juta per tahun. Nah, kalau 85 juta per tahun, 1 tahun dibagi 12 bulan kan, berarti 85 dibagi 12, 7 juta. Ini tertinggi ya. Orang yang penghasilan ya take home pay ya maksudnya ya. Penghasilan yo gaji, yo tunjangan, yo lembur, yo macam-macam, yo maklaran, macam-macam. Ono polisi campur maklaran, yo ono, yo pakai macam-macam ya. Nah, campur jadi satu akumulasi. Ya, ada enggak yang melebihi 7 juta? Ya, 7 juta dalam 1 bulan. Kalau ada, berarti dia wajib bayar zakat. Nah, ya Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya kadang 7 kan kurang. Sering kurangnya apa sering lebihnya Pak? Oh sering lebih, oh ya wes ya. Iya, soalnya ini ada pertanyaan, lebih suka mana memberi apa diberi? Ibu kira-kira jawabannya apa Bu? Lebih suka, jujur aja Bu ya. Ya, lebih suka mana memberi apa diberi? Memberi ya, yakin nah. Wah, ya wes, aku percaya sampai alisan ya, lebih suka memberi ya. Ya. Jadi itu kalau ada orang yang penghasilan, sekali lagi penghasilan ya, penghasilan itu bukan gaji ya, tapi take home pay ya, yang diterima. Mus opo ae langsung diterima di atas 7 juta. Kalau harta emas tadi 85 harganya per gramnya 1 juta. Orang yang punya penghasilan 1 bulan 10 juta misalnya, ya itu kan berarti di atas nisab ya. Berarti 10 juta bayar zakatnya 2,5% dari 10 juta. 2,5%. Kalau 1 jutanya itu 2,5% selawe ping 10 pinten? 250. Orang yang punya penghasilan 1 bulannya 10 juta berarti orang atau seket itu duit haram, duitnya fakir miskin yang dimakan melalui panjenengan. Gitu saja hitungannya. Namun kalau ada orang yang penghasilannya 6 juta
ke bawah berarti dia tidak wajib bayar zakat. Bukan gaji ya, penghasilan. Ada tunjangan, ada gaji, ono usaha-usaha lain-lain ya, nyeper istilahnya ya. Itu diakumulasi semuanya, dihitung ya, punya kos-kosan, punya kontrakan rumah ya dan sebagainya, itu dihitung jadi satu, diakumulasi. Jangan kontrak dihitung sendiri, nggak ketemu nanti, tidak memenuhi nisab ya, karena kontrak kan tidak banyak gitu loh ya. Jadi begitu Pak. Nah ini yang pertama. Bagaimana kalau turun naik? Ya idealnya gitu Pak ya. Idealnya menghitung zakat itu bisa ditakjil, dipercepat kalau hitungannya pasti. Gaji itu kan pasti ya Pak ya. Nggak pasti itu karena dia sendiri ya. Kakean koperasi, kakean utangan, bank dan lain sebagainya kan. Karena diri sendiri kan ya. Ini saya Pak Masud. Beliau senior saya ini ya. Itu bagaimana? Yang penting pengambilannya itu yang di atas tadi itu berapa? Aslinya itu berapa? Sebelum dia dihutang-hutang untuk ini dan itu. Nah itulah yang perlu dihitung. Jadi sepanjang penurunannya itu masih di atas grade, passing grade-nya 7 juta tadi ya setiap bulan, berarti dia masih wajib bayar zakat. Tapi kemudian kok turun drastis jadi 2 juta satu bulan, berarti dia tidak wajib bayar zakat. Ini jadi ngitungnya bisa ditakjil itu dipercepat setiap bulan, atau ngitungnya bisa setahun karena zakat pertanian, zakat emas itu ngitungnya adalah setahun ya. Ya, kalau pertanian kan yaumah hasodi pada saat panen. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang zakat profesi itu cara pembayarannya bisa yaumah hasodi seperti panen itu ya kan. Tidak harus setahun ya. Di mana dia panennya 1 bulan ya boleh dibayar 1 bulan. Tapi kalau dia mau mengikuti emas bayarnya setiap tahun atau haul ya monggo silahkan. Tapi gak bingung kira-kira setahun bayar zakat ya. Wong kadang saulan lali oleh kokene oleh kokono ya. Ngoten Pak Masud ya. Dulu masih muda, masih aktif beliaunya. Ya, teken ini oleh, teken ngono oleh Pak. Ya lali Pak. Lali Masud ini ya. Pasti lali aja mana setahun ya, saulan pasti lali gitu loh. Tanda tangan bolak-balik ya. Ya saya ini gak payu tanda tangan nih Pak Masud ya. Tanda tangan takmir masjid ya gak payu ya. Tidak ada nilai ekonomi. Jadi begitu Pak kira-kira. Ada yang lain? Ya, monggo nggih dan. Oh iya, ini belum ya. Ya, mau sama saya ya lali aku. Monggo Mas. Nah. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, Basnas ya. Tapi saya short off loh ya. Tapi tidak apa-apa monggo. Oh iya, Pak Naim ya. Saya punya pengalaman dengan Kabupaten Malang. Iya. Malang itu ada DPR ya. Ya. Orang-orang yang sudah utang, ya, 110 juta. Sehingga mereka bisa berbagi. Ya. Dan saya kalau di kondisi seperti apa? Iya. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Saya 2 periode jadi pengurus Basnas ya. Akhir tahun 2020 menjelang akhir tahun saya sudah off karena ganti dengan pengurus yang baru. Selama ini ada 3 program. Yang pertama adalah program yang sifatnya konsumtif ya. Konsumtif itu memberi bantuan ini itu, utang sahur ini itu, nyaur SPP sekolah untuk juga ijazah, itu kan sifatnya konsumtif ya. Ada juga yang konsumtif semi produktif ya. Misalnya untuk bantuan melijo ya, itu nanti nyauri berapa itu kan ya. Dan ada yang ketiga yang namanya produktif ya, produktif dikembangkan, diberikan tapi dikembangkan. Tapi kadang-kadang juga begitu, mereka itu seharusnya nyaur tapi gak disaur ya. Diutangi misalnya Bang Didel itu nyaur aktif nek Bang Didel, tapi ambek diutangi bas juga gelem nyaur, dikirane duit Gusti Allah, jadi gak nyaur mereka itu, makanya gregetan wis. Ya seperti itu, ngerti nek duit utangan iki mau duit Bang Didel, nek Bang Didel aktif mereka nyaur itu tepat on time ya. Begitu wis Didel kamu nyingkir yo ganti Basnas yang mlebu. Lah sing utang iku ngerti nek duit Basnas, duit Gusti Allah. Nyaur pisan pertama kedua nyaur bu lancar, begitu ketiga keempat waduh angel wis. Akhirnya di kelasnya timbang bolak-balik nagih ya. Tukaran nambah uang lah, begitu lah. Nah, sering seperti itu. Nah, kita waktu masih saya ada di sana ya, melakukan pendekatan-pendekatan kepada bank-bank ya, yang melaksanakan adalah banknya,
yang selama ini kita kerjasama dengan pihak ketiga ya, BMT dan lain sebagainya itu, tapi masih belum bisa lancar. Tapi ini tetap harus ada, karena lembaga zakat itu harus ada konsumtifnya juga harus ada, karena nggak mungkin orang sudah tua wis ngene tok kata kayak produktif kan nggak mungkin kan gitu ya, wis remek produktif kan nggak mungkin ya. Konsumtif, udah konsumtif sampai produktif, dan yang ketiga adalah produktif. Ya insya Allah nanti kita sampaikan lagi ya. Ya hanya menyampaikan saja karena saya sudah off dari situ. Nggih. Monggo, dan tadi belakang. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat tadi ada amil. Ya. Setiap tahun ada bentukan amil. Iya. Baik waktu zakat. Iya. Zakat maupun kalau amil itu untuk mendistribusi dan itu juga mungkin juga. Nggih. Ini kembali tentang zakat yang dilakukan amil. Iya. Kalau amilnya setelah diterangkan gini, amilnya nggak mumpuni itu gimana? Iya. Pengertian amil kata Ibnu Ishaq, al-amilu man istamalahul zakat wa daf'iha limustahiqoha. Pengertian amil adalah orang yang tugasnya sehari-hari mengambil zakat dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi amil zakat itu setiap hari pekerjaannya setiap hari, bukan setahun sekali malam takbir, bukan. Itu bukan amil itu ya. Ya mungkin apa ya panitia boleh lah. Karena yang diatur oleh Allah ya di dalam At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Amil itu ya setiap hari, sebagai pekerjaan setiap hari, seperti Pak Naim itu ya setiap hari bekerja sebagai amil zakat yang tugasnya mengambil, mendistribusikan dan memberdayakan zakat. Nah, amil di situ boleh 1/8 dari hasil dari penghasilan zakat. Namun kalau lebih itu bisa diambil dari harta sedekah. Nah, bagaimana dengan pengelolaan zakat setiap tahun? Ya, kita lihat Al-Ihsan ini ya. Al-Ihsan ini setiap hari mengumpulkan distribusikan zakat apa tidak gitu. Ya, saya juga tidak tahu, nggak mengikuti saya. Kalau hanya setahun sekali, ya jangan dikatakan amil. Ada tulisannya amil zakat Masjid Al-Ihsan cepoten naik spanduknya, itu bukan amil namanya gitu. Karena amil ini ada SK-nya dari Gusti Allah ya. Ini ya. Jadi namanya panitia. Nah, panitia bagaimana penghasilan panitia? Ya panitianya penghasilannya ya sesuai dengan kemampuan yang didapat pada saat itu. Artinya ya menyesuaikan sak pantese gitu loh ya. Apa ya sak pantese ya? Ya sewajarnya. Kalau satu hari dia bekerja 150.000 atau 100.000 ya sudahlah, itu saja. Bukan bagian 1/8 dari At-Taubah 60 itu. Ya gitu. Gitu dan. Nah, bagaimana amil itu? Ini sebetulnya ini mau ke sana ini. Ya. Ya coba kita langsung ambil saja ya. Ya, kalau lembaga ini saya kira nggak perlu lah. Nah, ini yang amil ya. Amil punya SDM berkualitas. Ini menjadikan lembaga zakat yang bagus. Karena ada lembaga zakat yang amilnya nggak berkualitas. Mas sama nganggur, ayo melok jadi amil zakat. Jadi amil zakat karena nganggur dia, bukan karena nggak punya ilmu apa-apa di situ gitu loh ya. Ya ini menjadi bagaimana lembaga zakat bisa bagus, uang amilnya saja pengangguran ya, timbang nganggur lah itu. Mestinya harus dididik dulu, meskipun lulus STM misalnya ya. STM mesin ya, bukan sekolah teknik mengaji ya. Sekarang itu model ya, STM itu teknik mengaji. Nah, STM boleh dilihat dulu itu, baru kemudian dilatih, dididik, enggak apa-apa. Masih gak ngerti dalil, gak apa-apa, yang penting tahu pelaksanaan zakat. Karena di Al-Quran itu enggak gampang menghafalkan ayat-ayat tentang zakat, enggak bisa secepat itu sebagai ambil. Ini minimal berkualitas. Yang kedua, ambil kurang disiplin kadang-kadang itu. Waya wong zakat, tolak-tolak masjidnya segemboan. Ya, saya tadi Jumatan itu khutbah di daerah sana timur, Tanggulangin ke timur sana. Masjid Pak Rektor Rumsida. Aku merono jam 11:30 masjid sik gembokan saya. Waduh, susah iki aku ngono ya. Ya. Nah, ini ya, jadi ya anulah. Kayaknya kurang disiplin lah gitu ya. Nah, ini masjidnya berkembang ya apa gitu loh kan ya. Ya mestinya harus terbuka sebelum waktunya sudah dibuka.
kurang disiplin. Lemahnya leadership ya, kepemimpinan, harus pinter ambil zakat, dididik ya, bagus. Yang ketiga adalah hak atau gaji ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sampaikan di depan tadi ada 2 lembaga zakat. Siji adalah Basnas, gajinya sudah dari pemerintah ya. Nah, tapi yang UPZ dan LAS ini tidak mungkin, tentunya gajinya mengambilnya dari pendapatan yang diperoleh dari setiap pengumpulan itu. Nah, sehingga bagaimana pendapatan itu ya menyesuaikan dari hasil pendapatan. Ya, kalau kita lihat penghasilan itu maksimal berapa? 12,5%. Itu untuk zakatnya. Jadi operasional zakat dan gaji amil ini kalau bisa jangan melebihi 12,5%. Kadang-kadang pendapatannya sekian, sing dibantunya fakir miskin, katakanlah hartanya memperoleh 10 juta, sing dibantu 5 juta, sing 5 juta gaya operasional amil, ya sesuai bobrok lembaga zakat ini ya. Iya, maksimal 12,5% atau 1/8 kan, atau 60 tadi saya katakan maksimal 1/8. Jadi ini memang penting ini. Jadi amil jangan kemudian gak usah bayaran. Nek ikhlas-ikhlasan mereka akan males, harus dibayar, harus profesional gitu ya. Gitu Pak. Ada yang lain? Monggo. Nggih. Seandainya ambil tadi yang digaji ya. Seandainya dia mampu secara ekonomi, iya. Dia mampu. Nggih. Apakah tetap mendapatkan gaji? Tetap dia haknya dia sebagai pekerja. Jadi, tapi dengan catatan dia bekerjanya setiap hari ya, setiap hari di situ, nongkrongi di situ, bekerja di situ. Kalau saya di Lazismu, saya bukan amil, karena saya wakil ketua, rapatnya ya hanya seminggu sekali datang saya. Nek kon bener teko ya gak iso kalau dia nyambut gawe, yang paling maksud ya, enggak mungkin gitu loh ya. Kalau yang seperti itu, yang setiap hari, yang tidak setiap hari, enggak bisa, itu bukan amil, itu pengurus namanya, ya kan? Ono sing pengurusan jalur bayaran, jangan Pak, ketemu malaikat nanti ya. Pengurus itu bukan amil, saya ini pengurus ya, bukan amil. Kalau dulu di Basnas, saya setiap hari di Basnas, karena pemerintah menunjuk saya di Pemda, di bagian Kesra, wis kamu sebagian waktumu taruh di Basnas, siap Pak Bupati, nah begitu. Cuman 2 periode, di dalam undang-undangnya diatur, tidak boleh melebihi 2 periode. Jadi kalau pengurus itu bukan amil, yang dimaksud amil tadi saya katakan ya, Ibnu Ishaq, al-amilu man istamalahul imam ala akhdiz zakah wa daf'iha limustakhiqoha. Orang yang setiap hari pekerjaannya mengambil zakat, setiap hari. Ada pengurus kan soalan pisan. Seperti saya begini, nggak boleh saya mendapatkan harta sebagian ambil, nggak boleh, berdosa saya. Saya itu seminggu pisan durung karuan nang kantor saya. Ya. Tapi kalau konsultasi tetap ya terkait dengan masalah zakat, mesti teman-teman pelaksana itu memberikan nomor telepon ke saya. Tapi saya bukan amil. Dan di situ ada full timer sendiri, ada eksekutif sendiri, yang digaji ada yang 2 juta, ada 3 juta, dan seterusnya itu. Nah, nanti kalau di sini misalnya ada lembaga zakatnya atau KLL-nya misalnya, ya monggo. Yang KLL itu ya tugasnya sehari-hari mengambil zakat di perumahan Pondok Mutiara ini. Jangan jaga wong bayar zakat kok enggak gitu loh. Itu bukan amil, itu namanya ya takmir masjid jenenge. Nek guru ngono tok jenenge takmir masjid. Jangan berkata amil, karena amil itu ada honornya sendiri. Apa meneh Ramadan tok ya, waktunya Ramadan tok ya ndak bisa. Itu panitia. Ndak berhak. Yang berhak setiap hari gitu loh ya. Ya. Ambil juga bayar pajak. Apa? Bayar ambil. Masnya. Kalau penghasilan gajinya tinggi di atas nisab, di atas pinten mau 7 juta yang bayar zakat Pak. Iya. Iya. Tapi kalau gajinya cuma 2 juta, 3 juta ya dianjurkan sedekah. Gitu, itu berkah bayarannya. Saya ini sedekah bisa jadi 4 juta atau nanti 5 juta. Nanti pada akhirnya bisa zakat. Nah, di lembaga-lembaga zakat yang bagus, itu ambilnya gajinya itu sampai 8 juta, 9 juta gitu loh. Karena pendapatannya banyak ya. Dia mencari market yang luar biasa gitu loh. Itu. Gitu Pak kira-kira. Ada yang lain? Monggo Pak. Ibu-ibu mungkin ada yang tanya. Monggo. Nggih, silakan.
Ya. Apa nisab ya? Oke, siap. Ini soal Pensiunan, oke. 7 juta. Nah, selain pensiun pekerjaan jenengan ada lagi? Nol ya. Nyeper opo ono mboten ya. Punya ladang. Ada penghasilannya. Secara ekonomi ada. Soalnya zakat itu adalah al-mal al-mustafad, harta yang bisa dikembangkan. Ladang itu bisa dikembangkan secara ekonomi apa tidak? Enggak. Oh, enggak. Punya aja. Oh, ternak sapi. Kambing ternak itu ada jumlahnya. Kambingnya jumlahnya berapa? Lebih dari 40? Nggak sampai 40. Berarti nggak wajib zakat, Pak. Karena zakatnya kambing adalah 40 sampai 120. Baru zakatnya 1 ekor kambing. Nek kambingnya sampean 30 songo setahun berarti gak wajib zakat. Bersyukur sampean gak ngetono zakat ya. Iya. Iya, zakatnya kambing 40 sampai 120 gitu loh ya. Nah. Gimana? Emas yang dizakati adalah emas yang disimpan, ya. Emas yang disakati adalah emas yang disimpan. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Yang artinya walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan adzahab, ya, wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikuna, dan tidak dizakatkannya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Ingat akan diazab oleh Allah. Nah, emas yang disimpan yang di atas nisab 85 gram emas lebih setahun wajib zakat. Tapi kalau emas itu hanya perhiasan saja, bener-bener digawe, masih 1 kilo parigasane, hanya wong sugih ya. Kene ono glono, kene gulu-gulune ono ya. Kakinya juga ada. Selama dipakai setiap hari 2 kilo paribasane, enggak ada zakatnya. Iya, nggih. Itu emasnya dipakai apa disimpan? Dipakai semua, enggak ada zakatnya. Ayatnya kan walladzina yaknizun, ya. Yaknizun itu nyimpan, ya. Nyimpan emas. Sing disimpan butuh Mas Joko loh, atau Mas Joni simpen ya, belain Bu ya. Ya, gitu Pak. Jadi yang dizakati adalah yang disimpan. Apakah bentuknya itu antam, bentuknya perhiasan, atau bentuknya lantakan, pokok disimpan selama setahun melebihi 85 gram, dia wajib bayar zakat. Gitu. Nggih, monggo. Nggih. Sama. Kalau zaman Rasulullah dulu itu yang dipakai sebagai alat tukar menukar, transaksi jual beli, itu menggunakan emas dan perak. Saiki ya rupiah itu atau dolar. Makanya kalau ada orang yang punya uang di bank, sampean delon kabeh ya rekening sampean dhewe nang e-banking masing-masing ya. Adakah melebihi setahun yang di atas nisab? Setahun ya. Tadi nisabnya berapa tadi Pak? 85 juta. Ayo, ono tah 85 juta sing melebihi setahun. Wajib dizakati Pak. Karena Rasulullah itu dulu beli sesuatu itu dengan emas atau perak. Ya, begitu Pak kira-kira. Mengendap 1 tahun lebih 85 gram. Nek duwe sampan 100 juta atau 1 miliar misalnya ya, lebih dari setahun ya karek ngitung aja Bu. Ya, 2,5% dari jumlah tadi itu wajib setiap tahun. Setiap tahun loh Pak, gak pisan tok. Dia mengendap 5 tahun ya 5 kali dia bayar zakat. Begitu Pak kira-kira. Ya, waktunya sesuai dengan uang yang ia simpan tadi itu kapan? Tidak harus Ramadan loh ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Orang itu bayar zakat itu semangatnya Ramadan kadang-kadang. Bayar zakat pahalanya tinggi, tapi dosa karena apa? Sudah kelebihan. Mesti ini dia bulan Muharram mesti dibayar, ngenteni Ramadan kelewat. Nek dibayar 2 tahun nggak apa-apa, double. Ya. Dendo. Ya. Jadi sesuai dengan transaksinya. Kalau sekarang naruh uang di bank, nyimpan uang di bank, bulan Juli misalnya, tanggal pinten iki? 7 ya, berarti Juli tanggal 7 2024
itu dia harus wajib bayar zakat. Nek duwe ning bank lebih dari 85 juta. Oke. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah itu dimiliki apa disewakan apa dikontrakkan? Nganggur, tidak ada zakatnya. Yang disebut zakat adalah harta yang bisa dikembangkan. Orang punya rumah 3 ya, rumah telu, bojo siji ya. Nah, iki mulai ya. Rumah telu ya. Iku Pak Komandan yang paham ngono niku ya. Komandan Buri paham ya. Omah telu dinggoni kabeh untuk dijarno gak dikontrakno gak dikosno, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia punya rumah 2 sing situ dinggoni, situ dikontrakno, kontrakan nilainya tadi itu ditambah dengan penghasilan dia. Dadekno siji, dikeluarkan zakatnya. Gitu Bu kira-kira. Termasuk tanah, ya kalau hanya dimiliki saja tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia punya tanah kemudian dikontrakkan Alfamart, Indomaret misalnya ya, selama sekian puluh tahun, kan luar biasa. Lah itu wajib dibayar zakatnya. Ya, zakat dari kontrak, nilai kontrak atau tadi itu sewa. Dalam apa Pak? Wah bahaya ini, gak bahaya lah kira-kira. Ya kita semangat di sini. Iya, Pak Thomas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita di sini ada lembaga zakatnya, maka di dalam Perbasnas ya nomor sekian ini ditunjukkan 12,5% maksimal. Anggaplah di sini sudah ada KLL, belum ya? Ya monggo nanti diusulkan. Dulu setingat saya sudah berkali-kali datang ke PDM untuk mengurus KLL, tapi gurung-gurung terus ya. Monggo nanti diluruskan sehingga nanti bisa mengelola zakat di perumahan ini ya. Orang-orang yang wajib bayar zakat bisa diajak bersama-sama nanti dikelola setiap hari ya, dikembangkan ya. Kan boleh saja kan ya masjid mengurusi tentang zakat. Jadi gak mikirno sembayang tok ae tapi mikirno ya apa sing gak mangan iki solusine ya apa lah, itu juga kewajiban takmir masjid melalui lembaga zakat. Jadi ini boleh ya 12,5 ya. Tapi kalau seandainya 12,5 harta zakat masih nggak cukup untuk operasional itu, maka dibolehkan mengambil dana infak sedekah ya, dana sosial keagamaan lain. Karena lembaga zakat itu tidak hanya mengurusi zakat infak sedekah saja, tapi juga mengurusi wakaf, waris, hibah, kurban dan lain sebagainya. Itu namanya dana sosial keagamaan lainnya, DSKL ini ya, dalam Perbasnas ini boleh ya. Jadi boleh. Makanya nanti yang ngurusi kurban itu tidak langsung takmir masjid, tapi bisa di KLL-nya di masjid ini gitu. Ada yang lain, ibu-ibu? Apa? Dana zakat yang 10 kembangkan. Dana, nggih, ibu dulu, nggih, monggo. Yang mana? Ibu, monggo silakan. Iya, 7 juta tadi. Berapa? 7 kan ya? 85 juta per tahun. Setahunnya kan 12, dibagi 12 berarti 7 juta minim. Nah, nggih. 10 juta. Iya, nah ini sing abot iki ya. Bapak Ibu sekalian, dulu ya waktu Ramadan sudah pernah ya. Bonjenan buat gak waktu Ramadan ini. Ya, intinya begini, bayar zakat itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara bruto. Itu bruto loh. Ini bruto kan ini PT ini ya. Bruto, gaji penghasilan kotor. Penghasilan kotor itu adalah penghasilan sebelum dikurangi apapun. Ya, namanya penghasilan kotor. Ini sebagaimana zakatnya emas dan perak itu tidak pernah dikurangi. Ya, setahun ya itu harus dibayar tidak dikurangi apapun. Makanya kalau ada orang yang penghasilannya satu bulan 10 juta, diterima cekel ini 10 juta, maka dia langsung sebelum dikurangi apapun wajib dikurangi 2,5%, 250.000 tadi itu setiap bulan 10 juta. Ini dalilnya berdasarkan zakatnya emas. Karena zakatnya emas itu dizakati tidak dikurangi apapun dari nilai zakat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, membayar zakat dengan cara dikurangi biaya operasional mencari nafkah.
Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang bekerja, pekerjaannya di Surabaya, setiap bulan mendapatkan take home pay 10 juta. Nah, dikurangi operasional bensinnya ke Surabaya itu berapa? Ya. Dikurangi makan siangnya dia sendiri itu berapa? Dia sendiri loh ya. Gak ngejak konco liyane, nek ngejak konco liyane ya amblas wis ya. Gak kira bayar zakat. Dia sendiri siang hari mencari nafkah. Katakanlah misalnya untuk transportasi dan makan siang 2 juta, berarti tinggal uangnya 8 juta. Nah, 8 juta itulah dikurangi 2,5%, bukan dari 10 juta, tapi dikurangi biaya operasional. Nah, ini berdasarkan kisah Rasulullah SAW ketika dia berzakat, menunaikan zakat pertanian. Karena zakat pertanian itu sebelum dibayar zakatnya, itu dikurangi dulu biaya mes, biaya pekerja, dan lain sebagainya, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi bisa dikurangi biaya operasional dirinya sendiri untuk mencari nafkah, gitu Bu. Jadi kalau 1 bulan 10 juta, ya rokok gak melok-melok, engko rokoknya dhewe urusan gak ya. Ya, engko rokoknya wis macam-macam ya. Itu ndak melok rokok itu. Itu yang dimaksud adalah kebutuhan pokok dia mencari nafkah ya. Gitu kira-kira Bu. Kemudian yang ketiga, membayar zakat setelah dikurangi penghasilan kebutuhan pokok. Lah ini yang bahaya ya. Yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Ya, dalam Al-Qur'an itu, wahai Muhammad, jika ada umatmu bertanya tentang zakat, maka katakanlah zakat itu setelah kebutuhan pokok. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seolah-olah zakat yang ketiga ini dibolehkan. Manakala ada orang yang punya penghasilan 1 bulan 10 juta misalnya, 10 juta misalnya. Kemudian kehidupan sehari-hari, istrinya 1, anaknya 3, aja dibalik loh ya. Istrinya 1, anaknya 3, ya, kadang dibalik belayan ya. Iso monting ya, gak bayar zakat ya. Nah, ya. Apa mau lali sampean aku? Ya, kena bojo telu iki mau, Bang. Itu 10 juta misalnya. Ternyata kehidupan sehari-hari PLN, listrik, PDAM, nyekolahno anak, karek 500. Ini boleh tidak bayar zakat? Boleh. Berdasarkan dalil yang ketiga tadi. Tapi awas loh ya. Ada kebutuhan pokok, ada keinginan. Ya, ini yang bedakan ya. Kebutuhan pokok, keinginan. Contoh begini, Bapak Ibu kemudian tadi sudah makan, nanti panjenengan makan lagi, itu keinginan apa kebutuhan itu namanya? Keinginan itu gak masuk. Jadi kalau sudah makan sore hari kemudian bakso tahu tek liwat saman tuku, itu tidak masuk dari kebutuhan pokok gitu loh ya. Nah ini bojo siji loro bagian dari pokok ya gak apa-apa ya. Nah, soalnya siji gak selera, mungkin loro apa greges watuk-watuk akhirnya ganti ya. Kadang dia iya. Ya, nggih. Jadi intinya, mohon maaf ya, intinya konsep Islam mengajarkan kita bayar zakat itu nomor 1 atau nomor 2. Karena berapapun penghasilan paribasannya 20 juta saulan. Tapi ini kebutuhannya dihitung kabeh sampai kiamat gak keren bayar zakat. Gitu? Iya, kapan zakat? Sementara petani sing gegerin gilap, sampean mobil gilap-gilap ya, gak bayar petani, bayar zakat petani itu. Petani cuman 750 kg gabah wis bayar zakat. Nah, sampean bayaran 15 juta. Mobil gilap gak mbah? Sampai kiamat loh gak bayar zakat. Loh iya, kalau yang dipakai dalil itu yang ketiga. Makanya lebih aman sing nomor 1, dasarnya emas tadi itu apik itu. Ya. Atau setidaknya mengambil cara yang kedua tadi, dikurangkan operasional. Nek ketiga janganlah Bu ya. Jangan, nggih. Nggih ditambahkan Bu. Gimana maksudnya itu Bu? Istri tidak kerja. Oh tidak, salah satu saja Bu. Tidak ada double zakat Bu. Kalau istri di rumah mendoakan suami ya, tidak kerja, yang bayar zakat siapa ya? Suaminya yang bayar zakat. Jadi nggak usah kemudian suami bayar zakat jenengan terima bayaran lebih dari nisab bayar maneh, tidak. Kecuali kepengen sedekah atau traktir jamaah itu boleh ya. Nah sekali-sekali ya. Tapi tidak wajib zakat. Pengambilan zakat itu hanya sekali dia bayar. Nggih, monggo. Kalau dua-duanya
Dua-duanya dia punya penghasilan dua-duanya. Kalau penghasilan kedua-duanya ini nggak usah dicampur loh ya, sendiri-sendiri. Jadi istrinya kerja katakanlah bayarannya 10 juta, suaminya kerja bayaran 10 juta. Ya dua-duanya bayar zakat. Nah kalau seandainya suaminya penghasilannya 10 juta, istrinya cuma 4,5 juta, itu tidak boleh dicampur ya. Berarti istrinya tidak wajib bayar zakat, dianjurkan sedekah. Yang wajib zakat adalah suaminya gitu. Nah sekarang pertanyaannya loh Pak, berarti kalau suami yang tidak bekerja, tidak pernah zakat, berarti tidak pernah dapat pahala zakat Pak. Nah gampang Bu, sekarang jenengan doakan suami saja supaya barokah, itu ganjarannya podo ambek zakatnya suami. Allah itu maha adil gitu loh ya. Ngoten ya. Gitu. Monggo yang terakhir ada? Ustaz. Ya oke. Oke. Itu kan ada manajer ACT. Oke. Yang ketangkep itu. Siap, oke. Sini kan 200 juta. Iya. Karena manajer. Oke. Itu ambil 12% itu kalau pendapatannya ada masalah. Tidak masalah. 12 ini mohon maaf, 12 ini adalah gaji dan yang lain-lain ya. Gaji dan operasional. Jadi tidak gaji saja, tapi operasional juga. Boleh ya. Karena di dalam At-Taubah 60 itu 8 asnaf, sebagian besar ulama 8 asnaf itu adalah masing-masing 1/8 atau 12,5%. Boleh. Berarti dia kerja temen nih kok sampai sekian miliar itu ya. Nah ini boleh. Cuman yang menjadi masalah kemarin kan penyalahgunaan dana itu kan yang menjadi masalah gitu ya. Itu yang menjadikan akhirnya dibubarkan karena penyalahgunaan dana. Memang dalam undang-undang itu orang yang menyalahgunakan harta zakat bisa dikurung tahanan 5 tahun penjara. Di dalam penutup undang-undang, mungkin nanti di searching undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP 14 tahun 2014 tentang penjelasan dari undang-undang tadi itu bahwa di dalam sanksi pidana orang yang menyalahgunakan pengumpulan maupun pendistribusian zakat bisa dipidana 5 tahun atau denda minimal 50 maksimal 50 juta. Jadi misalnya kalau ada orang yang mengumpulkan zakat kemudian diselang digedodolan opo ngono iki bahaya juga ya. Ini bisa kena pidana itu. Tadi ada yang bertanya kalau tidak salah ya. Uang zakat diselang ya apa Pak Ustaz? Nek sing nyelang fakir miskin is okay. Tapi nek sing nyelang amil zakat bahaya. Nah, bahaya. Soalnya duit zakat itu gak ada bedanya. Duit dewe ya gambare yang ngono ku, duit zakat ya semono ku. Ya. Di Madiun mohon maaf, Mas Masud, dulu itu ada amil zakat sing dipulisikno. Ya, karena dia salah menggunakan uang zakat, salah mencatat itu. Ya mencatat salah. Ya, 5 juta ditulis 500. Akhirnya diperkarakan sampai wong sing bayar zakat. Aku bayar sak meneh. Nah, tapi akhirnya kemudian damai gak sido masuk pidana. Itu udah terus isok 5 tahun penjara itu maksimal ya. Berdasarkan undang-undang itu gitu loh. Gitu kira-kira. Boleh kembali kepada pertanyaan, sepanjang tidak melebihi 12,5%, maka dalam fikih zakat diperbolehkan. Begitu. Kalau ambil zakat itu apakah otomatis memberikan surat untuk nanti di pajak itu dikurangi ya pajak itu ya? Ya, tapi lembaga-lembaga zakat yang ditunjuk pemerintah, yang resmi ya resmi ditunjukkan sudah bisa dikurangkan. Jadi tidak usah diminta oleh Muzaki, iya. Kwitansinya ditunjukkan, kwitansi bayar zakat tadi loh. Jadi 1 juta diambil zakat 1.000, berarti nyetornya 900. Jadi petugas pajak itu menghitungnya bukan 1 jutanya, tapi menghitungnya dari angka 900, baru dipotong pajak sama dia. Sing penting ono kwitansi nih bayar zakat. Dan zakat tidak semua lembaga zakat, ada lembaga zakat yang resmi. Termasuk Al-Azizmu itu sudah bisa. Kwitansi yang dibayarkan ketika ke Dirjen Pajak membayar pajak itu bisa mengurangi pajak. Saya kira itu ada yang lagi. Ya memang ya panjang ya berbicara zakat ini ya, kadang-kadang
Saya ngajar mata kuliah aja 16 kali pertemuan Pak, ini gak SKS nih, gak mari ya. Ya ini baru sekali pertemuan ya, 1 jam ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang penting silaturahmi ya, gitu. Yang penting itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.